para pendengar Suyanto.id, pemirsa juga tentunya. Ketemu lagi dan semoga Anda selalu sehat walafiat. Nah, kalau saja video ini sampai ke tangan Anda, ini berkat sentuhan kreatif editor channel. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Beliau adalah guru inovatif nasional, guru kreatif nasional. Dan tentu saja jangan lupa klik subscribe jika Anda melihat bahwa channel ini adalah bermanfaat untuk Anda semua. Channel ini didesain untuk amar ma'ruf media sosial supaya bisa memberikan konten alternatif dari channel yang hanya mementingkan pornografi misalkan saja. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai penerbitan jurnal. Persoalannya adalah mengapa ada jurnal predatory, sehingga jurnal itu tidak bermanfaat bagi kemaslahatan akademik dan bahkan harus dimusuhi. Nah, narasumbernya adalah Indah Retnowati, PhD. Beliau adalah dosen jurusan matematika di Universitas Negeri Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sudah diundang. Ya, oke. Terima kasih juga. Saya terima kasih. Dan gimana nih ceritanya mengenai jurnal yang termasuk golongan predator ini? Jurnal yang menjadi predator. Dan istilahnya sangat unik juga ya, predator. Ya. Apakah Iya, memang sekali disebut predator memusuhi jurnal yang baik-baik atau gimana? Gimana? ya, ada yang nyebutnya juga jurnal abal-abal. Oke, ya. Kalau tempat kita, kalau di istilah internasionalnya predatory journals. Ya, Ya, ya gimana? eh, Kasih tahu teman-teman kita yang mau publish lah. Jangan sampai sudah sulit-sulit penelitian, menulis, lalu setelah dipublish nggak diakui untuk kenaikan jabatannya. Gimana ini? betul. Tapi sebetulnya bukan karena nanti tidak diakui kenaikan jabatan. Mungkin paling dekat lah. Sayang sekali apa yang sudah kita lakukan mengikuti mengikuti sebuah pedoman penelitian atau standar ilmiah tertentu dengan sumber daya yang kita miliki, tapi ternyata setelah kita publikasikan, tapi tempat publikasi yang nggak benar, nggak pas, sehingga dampaknya nggak kita peroleh seperti yang kita cita-citakan kalau kita mempublikasikan luaran dari penelitian yang kita miliki. Ya, Iya, nah, Prof. ya. Terus gimana tausiah kamu untuk Prof bukan tausiah, Prof sharing aja karena saya mengalami. ya? Jadi tahun kemarin saya mengalami hampir saja kejebak mempublikasikan artikel saya di jurnal Predatory. Itu tahun kemarin, kemudian tahun 2019 saya juga hampir saja terjebak pas mempublikasikan. Jadi sudah 2 kali ini saya hampir terjebak mempublikasikan artikel saya di jurnal yang abal-abal. Kalau yang tahun 2019 dulu, akhirnya jurnalnya sudah discontinue di Scopus, tapi alhamdulillah dulu artikel saya sudah saya tarik, jadi nggak jadi publikasi di sana. Terus yang kedua ini, yang baru tahun kemarin hampir juga, karena ketika saya memperoleh informasi tentang proses review, saya melihat ada kejanggalan. Akhirnya nggak saya teruskan publikasinya di sana, saya tarik, saya nggak jadi mengikuti proses review. Itu jadi nggak jadi terjebak juga, dan ternyata alhamdulillah setelah saya tarik, kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan teman, sharing dengan teman, dan melihat perkembangan jurnalnya sampai saat ini, kemudian ada berita bahwa ternyata jurnalnya belum discontinue oleh Scopus, belum, tapi jurnalnya sudah dibajak oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi satu jurnal tapi punya 2 website. Ada Oh, website asli dan website palsu. Nama jurnalnya sama dengan tulisan nama pengelola sama. Dan kejanggalan yang saya terima adalah saya menerima tanggapan review tapi dari dua email yang berbeda.
tapi nama jurnalnya sama gitu. Jadi Oh, ini saya dapat email hasil review dari jurnal nama ini yang saya memang submit ke situ, tapi alamat emailnya misalkan katakanlah e @e.com. Terus yang satunya lagi, selang 1 minggu saya terima email lagi. Loh, kok ada hasil review lagi dan dari sumber emailnya, pengirimnya itu email yang berbeda. Kemudian eh, dari kejanggalan situ saya cross check, saya cari di Google, loh, websitenya kok ada dua, kok aneh ya, tapi namanya sama, tapi nama jurnalnya masih ada di Scopus. Karena ada kejanggalan itu, lalu saya kirim email ke editornya, saya tarik artikel, nggak lanjut ke proses review berikutnya, gitu. boleh nggak? Nah, misalkan aja Ini contoh abal-abalnya. nggak. Oh, kalau ditarik itu selalu boleh ya. Jangan-jangan ada yang nekat tetap aja dipublish itu. Pernah nggak itu? Saya sendiri belum pernah mengalami, tapi kemungkinan itu ada. Setiap jurnal punya policy namanya retraction policy. Em, dan masing-masing jurnal beda-beda. Kalau kita masih dalam proses review, ada jurnal yang menetapkan tidak boleh menarik artikel Oh, policy-nya. Nggak boleh ditarik sampai reviewnya selesai, sampai ada keputusan. hmm. Tapi kalau saya kemarin kan sudah ada keputusan hasil review dan minta direvisi. Nah, itu yang sudah ada keputusan karena saya menyatakan saya tidak sanggup merevisi. Tapi alasan itu saya pakai supaya saya bisa narik artikel saya. Hmm. Nah, saya Oh, nggak sanggup merevisi sesuai hasil keputusan. Terus saya sanggup karena memang policy dari jurnalnya kalau hasil review sudah ada baru boleh mengundurkan diri. Ada juga yang jurnal punya aturan retraction yang nggak boleh mengundurkan diri sampai keputusan akhir diberikan. oh, ya, ya, Tapi oh, tapi ada juga meskipun kita sudah publikasi, tapi kita kalau punya hak cipta artikel kita sendiri, kita bisa mengajukan retraction. Jadi menarik atau tidak tergantung policy yang ada di jurnal itu. Selama oke. masih belum publikasi, saya kira peluang untuk narik artikelnya masih bisa, lebih Apakah besar. ini dah, kalau mengingat seperti itu, apakah predatory journal itu selalu membuat policy nggak boleh menarik jurnal? Saya Enggak. kira enggak, Prof. Kalau saya amati, misalkan pengelola jurnalnya, umumnya pengelola jurnal merujuk pada COP, jadi COP itu COPE, COP itu sebuah asosiasi pengelola jurnal yang mana mereka punya kesepakatan tentang polisi-polisi pengelolaan jurnal. Kebanyakan, sebagian besar jurnal-jurnal merujuk pada asosiasi seperti itu untuk menentukan polisi pengelolaannya. Dan yang saya tahu, retraction itu sesuatu yang wajar terjadi dalam penerbitan artikel, apalagi artikelnya belum sampai terpublikasikan. Hmm. Jadi Ya. kalau misalkan ada artikel yang ditarik, nanti ada keterangan, mestinya di jurnal itu ada keterangan tentang retraction. Jadi artikel dengan identitas seperti ini ditarik dari peredaran. Jadi kalau Ah, obat itu ditarik dari peredaran, ada keterangannya. Itu jadi, kalau jurnalnya punya retraction policy, artikel yang sudah terpublikasikan. jadi apa? Apakah ada misalkan predatory journal itu misalnya mirip seperti jurnal di negara kita untuk belajar dari yang belum terindeks menuju ke indeks itu nggak mungkin ya. Kalau tahu jurnal predatory itu pura-pura terindeks walaupun itu adalah abal-abal. Gimana? Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi, untuk mengetahui sebuah jurnal itu abal-abal atau tidak, itu bisa kita lihat dari isi websitenya. Jadi, informasi tentang reputasi jurnal itu kan satu-satunya kita peroleh dari apa yang tertulis secara resmi di websitenya. Bisa juga mereka abal-abal itu abal-abal misalkan kalau nasional ya Hmm. tulisannya terakreditasi nasional Sinta 2 itu ada gambar sertifikatnya, tapi ternyata sertifikatnya palsu. Itu ada, Prof, nasional seperti itu. Internasional, misalkan terindeks Scopus. Ada yang menuliskan di websitenya, ada SJR-nya, terindeks Scopus. Tapi ternyata terindeks Scopusnya itu tahun 2015
15 atau sebelum tahun 2020. Sekarang sudah enggak lagi, tapi mereka masih menempelkan logo Scopusnya atau SCR-nya. Itu ada yang seperti itu. Jadi Kak ngaku-ngaku terindeks di sebuah lembaga tertentu, padahal tidak, ya ada seperti itu. Namanya juga abal-abal. Mereka dikatakan predator. Predator kan ini ya, rakus gitu kan, Prof ya. Ya, sebetulnya tujuannya kan menarik perhatian para penulis supaya mau publikasi di tempat dia. Jadi mereka bukan menawarkan ke kualitas penerbitan, tapi mereka menawarkan kesempatan publikasi dengan cepat. Makanya mereka disebut predator. Dah pokoknya ke sini aja publis di tempat saya gitu. Nah, Prof saya punya gambarnya. Saya cari di Google, saya share screen ya. ya ya oke, coba contohnya. Ini gambar ini hanya untuk ilustrasi saja kenapa jurnalnya dikatakan predator. Jadi jurnalnya itu digambarkan sebagai serigala ini. Nah, oh, Mereka oke. Itu karu menawarkan, itu karu-karu banget. Ya, ya. ya, jadi mereka secara manis memberikan tawaran atau kesempatan dengan mudah, cepat, tanpa Tapi uh, ya kayak pertanyaan, joki itulah. tapi pertanyaan saya, Bala-bala Pak, ya. apa untungnya jurnal Predator itu? Apakah Oh, karena setiap untuk publikasi harus bayar itu ya? ya, salah satunya itu. Saya kira yang utamanya itu. Mungkin ini ya. Yang utamanya itu mereka itu mau kayak gambar ini itu kan yang putih-putih itu uang keluar dari dompet. Mereka kan sebetulnya karena mau mengeruk uang miliknya peneliti melalui tawaran publikasi secara cepat Dan dan mudah. rat- rata-rata biaya publikasinya itu normal sesuai misalkan yang terindeks Scopus yang lain atau banting harga dia itu. Oh, macam-macam. Macam-macam. Ada yang biasa saja, jadi kalau dirupiahkan mungkin 2 atau 3 juta, ada yang sampai 20 juta, 25 juta, 30 juta. Hmm. Jadi Macam-macam. Ya, Jadi yang paling aman, apa saran Indah untuk orang yang mau publikasi supaya tidak terjebak predator? ya, paling aman sebelum kita memilih jurnal, kita pikirkan dulu atau pertimbangkan dulu daftar jurnal yang sesuai dengan bidang kita. Lalu kita pikirkan, kita buat list, kita buat daftar, kita buka satu-satu. Kalau yang kita sasar adalah jurnal yang terindeks Scopus, maka kita bisa ngecek apakah nama jurnal itu masih ada di dalam daftarnya Scopus. Saya stop share ya, biar nggak distraction. Tuh, cek dulu apakah jurnal yang kita tuju masuk daftar discontinued atau tidak di dalam Scopus. Kalau tujuan kita adalah jurnal yang terindeks Scopus. Tapi hati-hati, ada jurnal yang saat ini statusnya masih terdaftar dalam Scopus, belum discontinued, tapi potensi discontinued. Cara ngeceknya adalah, ada banyak cara untuk ngeceknya. Salah satunya kita lihat publishernya. Jadi penerbit jurnalnya itu siapa? Universitas, lembaga pendidikan, atau swasta. Jadi Atau lembaga yang dibuat oleh kelompok tertentu. atau misalnya lembaga research itu bisa juga kan? Lembaga riset, ya, kita lihat reputasi lembaganya. Oh, Kalau jurnal itu diterbitkan oleh sebuah universitas, universitasnya itu memang ada, apalagi bereputasi, maka mungkin kecurigaan kita agak turun lah kalau itu ya. predatory. Kalau orangnya mau main sebagai seorang predator, kayaknya kok enggak ya kalau seorang akademisi misalnya pengelolanya. Kalau pengelolanya adalah sebuah asosiasi atau lembaga independen atau swasta, itu kemungkinan ada, tapi tidak selalu. Elsevier itu swasta, Prof. Springer itu swasta, tapi Springer sebagian besar jurnalnya tidak Ya. predatory. Tapi meskipun demikian, penerbit Springer itu juga pernah punya jurnal yang predatory. Jadi Oh, dikeluarkan dari Scopus. tapi Springer, kelas Springer, Springer itu saya pernah nerbitkan di situ dulu. ya, Apa di di Singapura kalau nggak keliru, anunya, ah, salah satunya. salah satunya. Ya, Enggak, kalau Springer itu juga,
mempunyai notifikasi. Ini predator atau Scopus saja yang punya adat biasaan seperti itu. Scopus saja yang punya mesin untuk mengidentifikasi dia masuk kategorinya atau standarnya Scopus atau tidak. Kalau Springer kan dia sebagai publisher, sebagai perusahaan penerbitan yang mana di dalamnya punya sejumlah jurnal yang dikelola oleh kelompok-kelompok independen lainnya. Mereka punya beberapa jurnal yang dikeluarkan juga dari Scopus. Maksud saya begini, kalau kita mendapati sebuah jurnal, kemudian ternyata masih ada di Scopus dan kita melihat dari penyajian informasi di websitenya kok ada hal-hal yang janggal, kita bisa melihat ini siapa sih publishernya. Nah, ada Prof sebuah website yang mana website itu mendaftar jurnal-jurnal dan publishernya. Kalau sebuah publishers kan perusahaan penerbitan ya Prof, bisa mengelola 10 atau 20 jurnal. Misalnya UNY. UNY kan punya 77 jurnal, Prof. UNY sebagai penerbit punya 77 jurnal. Kemudian sebuah publishers, misalkan katakanlah perusahaan ABC, mereka punya 20 jurnal. Nah, dari 20 jurnal yang dikelola, ternyata 10 jurnalnya itu pernah ada yang discontinue oleh Scopus. Kita bisa curiga 10 lainnya yang belum discontinue oleh Scopus mungkin suatu saat akan discontinue oleh Scopus. Jadi cara lain untuk melihat apakah jurnal yang akan kita daftar ini potensi untuk abal-abal atau mereka sebetulnya jurnal predatory, kita bisa melihat siapa publishernya. Kadang-kadang dilihat dari publishernya pun juga kita nggak bisa langsung menyimpulkan karena ada juga publishersnya itu memang pernah punya jurnal yang discontinue oleh Scopus karena jurnalnya predator. Tapi ada jurnalnya yang bagus juga. Dan kemudian dipertanyakan oleh orang kenapa dia jadi kayak apa nila setitik rusak susu sebelahnya. Yeah. Jadi sebuah publisher punya 20 jurnal, 10 jurnalnya itu atau ada 5 jurnalnya sudah discontinue oleh Scopus, lalu 15 yang lain kan sebetulnya baik, kayak kecipratan jeleknya. Jadi dicurigai predator, sehingga butuh penyelidikan lebih lanjut oleh misalnya reviewer, oleh Scopusnya itu sendiri untuk kemudian menentukan apakah memang jurnal itu perlu dikeluarkan dari Scopus atau tidak. Biasanya Scopus nggak langsung mengeluarkan, tetapi akan menghubungi dulu editor jurnalnya, mendiskusikan tentang pengelolaannya, apakah kemudian pengelolanya itu bisa disadarkan dulu, atau kalau memang nggak bisa, perilakunya tetap predator, ya akan dikeluarkan dari Scopus. Jadi memang jurnal-jurnal seperti jurnalnya UNY-CP itu juga mendaftarkan diri ke Scopus ya? Untuk mendaftarkan diri ke Scopus. Supaya terindeks Scopus, jurnal perlu mendaftarkan secara mandiri. Ya oke lah. Ya. Saya kira untuk tahap awal ini sudah lumayan informasi ini untuk membekali para peneliti yang akan menerbitkan jurnalnya. Jadi hati-hati dengan jurnal yang abal-abal supaya Anda tidak terjebak dan kasihan nulisnya susah-susah ditaruh di jurnal abal-abal. Akhirnya nggak diterima. Wah, kasihan banget itu. Ya. Susah-susah juga. Ya oke lah. Anda, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk memberi informasi yang bermanfaat bagi lebih banyak orang, terutama para ilmuwan yang mau menerbitkan jurnalnya di jurnal yang bereputasi dan tidak abal-abal. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.